diambil dengan 1,3050 dari kelas PMPL 5 dengan tipe soal A atau bisa dibilang genap. Pada kesempatan ini saya ingin menganalisa algoritma yang saya akan presentasikan hasil analisis mendalam mengenai dua studi kasus utama saya pada pengerjaan UAS kemarin, yaitu Coin Exchange dan juga MindMax. Tujuan dari video ini kita akan membandingkan bagaimana strategi greedy, divide, conqueror, dan brute force bekerja. Lalu kita akan hitung kompleksitas waktunya secara matematis untuk membuktikan mana yang lebih efisien. Baiklah, tiket pertama itu ada coin exchange atau masalah penukaran uang. Di sini kita diberikan uang senilai 32. Kemudian kita punya model koin yang dikasih dengan pecahan 25, 10, 5, dan juga 1. Dan masalahnya itu goal itu bagaimana mencari jumlah koin paling minimum. Paling sedikit. Nah, untuk menyelesaikan ini, saya menggunakan dua pendekatan atau dua cara. Yang pertama adalah greedy strategi, dan yang kedua adalah brute force. Untuk yang pertama, yaitu strategi greedy, bisa dilihat ini codingannya atau rumusnya. Lihat dari ini, prinsip greedy itu bisa dibilang sangat sederhana, karena dia itu ngambil yang terbesar selagi bisa. Itu cuma melihat opsi apa terbaik saat ini. Kalau dihitung manual tuh kayak pertama dia tuh cek dulu koin terbesar 25, apakah 25 itu muat di 3. Kalau muat ambil 1, bisa tinggal 7. Lalu dia cek lagi koin 25 nggak muat, cek koin lagi 10 nggak muat, cek koin lagi 5 muat, di 7 muat, ambil 1. Begini diambil, dia sisa uang tinggal 2. Terakhir untuk sisa 2, diambil koin 1 sebanyak 2 kali. Jadi hasil yang kita dapatkan itu 4 koin. Untuk strategi 1 ini bisa dibilang cara yang paling cepat ya, karena analisis ini kompleksitas algoritma hanya melakukan looping sebanyak jenis koin yang cepat, karena ini bisa dibilang strategi yang paling cepat lah, karena di sini jenisnya koinnya cuma 4. Jadi kompleksitas waktunya itu adalah bisa dibilang 0,1 atau 0k. Mau uangnya 32 atau 32 ribu, langkah awal tetap sama, dia cuma pecahan. Jadi dia untuk strategi kedua itu brute force. Berbeda dengan greedy, pasti bisa main lebih aman, tapi lebih banyak jalannya. Dia itu menggunakan fungsi eksklusif untuk mencoba semua kemungkinan kombinasi yang ada untuk menghasilkan uang 32 tadi, lalu dibandingkan satu persatu mana yang koinnya yang sedikit. Untuk secara matematis, ini akan membentuk pohon rekursi yang sangat besar. Kompleksitas waktunya menjadi 0, kata ini adalah kompleksitas eksponensial. Untuk uang 32 mungkin komputer masih sanggup, tapi kalau lebih dari 1 miliar itu algoritma ini bisa hang lah, atau dia itu punya limit karena terlalu banyak cabang yang harus dihitung. Jadi dua strategi ini, jadi kesimpulannya untuk kasus satu ini, strategi satu itu paling cocok lah untuk menyelesaikan masalah ini, karena memang hasilnya sama-sama 4, tapi strategi greedy ini jauh lebih cepat dibandingkan brute force. Baiklah untuk case yang kedua, yaitu masalah MindMax atau nilai minimal atau nilai maksimum. Di soal kita kan dikasih 8 angka acak, dan kita tuh harus cari mana nilai terkecil dan juga nilai terbesar dari 8 angka ini. Ada dua cara seperti tadi. Strategi pertama itu divide dan ini tadi sesuai namanya, bagi range-nya tadi 8, ini 8,
tidak langsung dikerjakan sekaligus, kita pecah 2 jadi 4 dan 4, pecah lagi jadi 2 dan 2 sampai sisa 1. Lalu kita bandingkan. Nah, mari kita hitung ya pasti perbandingan secara matematis. Rumus rekursinya itu menghasilkan ini. Karena data kita tadi 8, nah kita masukkan rumus 3 dari 8 bagi 2. Hasilnya 12, ini 12 kurang 2, hasilnya 10. Jadi untuk cara main max dari 8 data, dari ini cara pertama ini cuma butuh 10 kali operasi perbandingan. Untuk strategi kedua yaitu brute force. Sama seperti sebelumnya, brute force ini itu ngelakuin looping dari depan ke belakang. Tapi di setiap angka dia harus melakukannya 2 kali. Jadi loopingnya 2 kali. Karena 2 kali looping, ini rumusnya jadi 2R minus 1, 8 data, jadi 2 dikali 7. Jadi sama dengan bisa dibilang dia itu membutuhkan 14 operasi. Untuk kesimpulan case 2 ini, jadi kelihatan jelas lah dari satu sama seri 2 ini perbandingannya, walaupun di sini cuma kelihatan cuma 10 nih 4 sama beda 4, tapi bisa dibilang strategi pertama ini lebih hemat 20%, karena kalau misalkan dia angkanya lebih besar, datanya 1 jutaan gitu, penyemat cuman tadi penyemat cuman 20% tadi itu bakal lebih keras gitu. Jadi kita langsung. Nah ini hasilnya langsung keluar. Nah, baiklah sekarang saya sebagai penutup, analisis algoritma ini bisa dibilang ngajarin kita cara kalau bisa jalan tuh baik sebagai penutupan. Sekian presentasi analisis dari saya, Maulana Nabil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.